Tuhan yang Maha Kuasa.
bersama. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
dengan segala sesuatu. Amin. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Ayo sama-sama katakan. Masuk gerbang yang bersyukur dengan penuh pujian. Bertemu pagi hari
Mari sama-sama katakan pada kalian kita saudara, Tuhan Yesus adalah Allah yang hebat. Mari kita sembah Dia, mari kita masuki hadirat-Nya, mari kita bersujud di altar-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin Tuhan kemenangan terjadi di sini Tuhan. Kami yakin Tuhan kelepasan terjadi di sini Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Sama-sama katakan, kekuatanku hanya di dalam. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak
Coba lepas lagi macam. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Di sini kemenangan terjadi di sini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Engkau Raja di atas segala raja, bertahta di atas pujian kami umat-umat Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini, hadirat-Mu nyata di tempat ini. Keajaiban Tuhan terjadi di tempat ini. Kemurahan Tuhan kami nikmati. Terima kasih Bapa yang baik. Sampaikan isi hati bagi kami semua sore hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Di luar mungkin masih hujan ya. Cuaca sangat mendukung untuk kita istirahat ya. Tapi kalau Bapak Ibu atau kita semua boleh melangkahkan kaki di tempat ini, itulah yang saya bilang Tuhan menghargai. Kalau saya ada janji dengan seseorang, tiba-tiba ternyata ada urusan juga yang ternyata gak bisa saya tinggalkan, tapi saya memaksimalkan kesempatan itu untuk saya tetap ketemu dengan orang. Penilaian orang terhadap kita kadang-kadang itulah yang menentukan kehidupan kita di hari-hari depan. Nah, sore hari ini saya akan berbicara tentang bagian Tuhan versus bagian kita. Ya. Jadi apa bagian Tuhan dalam hidup kita dan apa bagian kita dalam hidup ini? Kalau orang yang masih pacaran, dia tidak peduli dengan bagian dia. Semua dia akan berikan untuk pasangannya karena masih pacaran. Yang pernah pacaran di sini pasti paham ya. Saya pernah soalnya. Tapi kalau sudah menikah, nah itu biasa sudah mulai berbeda. Apalagi udah punya 1 anak, udah punya 2 anak, ya 3 anak dan seterusnya. Nah ini sudah mulai berubah. Seperti kita dapat barang baru, misalnya dapat motor baru, itu rasanya itu kalau bisa motor itu diparkir di kamar kita ya. Apalagi dulu saya pernah ngekos, terus bisa beli motor yang agak keren dikit gitu. Waduh, itu saya pakai rantai, saya ikat. Jadi gimana, karena itu berharga. Nah, jadi dalam hidup ini kita harus sadar bahwa ada bagian-bagian Tuhan yang kita berusaha kerjakan, sehingga hidup ini menjadi capek. Ada bagian-bagian kita yang tidak mau kita kerjakan, sehingga hidup ini juga mengalami kebuntuan. Coba kita lihat Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai dengan yang ke-28. Mari kita berbaca bersama-sama. Ya, Kejadian pasal 1. Mari kita baca di layar ini aja. Ya, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berkuasalah atas
semua ciptaan Tuhan. Ada teman saya waktu besok pagi waktu saya pengerja di Bandung, lagi asik-asik baca ayat, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ayub memberkati, Tuhan memberkati Ayub dengan, itu kan ada 3.000 ekor unta, 3.000, pokoknya gitulah. Teman saya ya sering di sini sih dia. Terus dia baca begini, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberkati Ayub dengan 3 ekor anak laki-laki, 3 ekor anak perempuan. Kita lagi, itu gembala saya serius, tapi waktu dia dengar itu dia langsung keluar, saya pun langsung keluar, semua akhirnya keluar, tinggal dia yang di dalam. 3 ekor anak laki-laki dan 3 ekor anak perempuan ke bawah di kambing dan domba itu, saudara-saudara. Haleluya. Nah, kita lihat di sini bahwa bagian Tuhan, Dia menciptakan manusia. Tuhan tidak menciptakan manusia ini yang kaya, ini yang setengah kaya, ini yang miskin, ini yang melarat. Enggak. Tadi pagi saya bilang, beratnya kehidupan kita di hari depan itu ditentukan dari porsi yang kita ambil hari ini. Jadi bagian Tuhan sudah ciptakan kita menurut gambar, dan Dia sudah bilang berkuasa. Otoritas itu ada di kita. Otoritas itu sudah di kita. Kalau misalnya saya memberikan otoritas atau kita memberikan otoritas kepada karyawan kita atau anak buah kita, ketika otoritas itu diberikan, maka kita juga kan tidak tertarik lagi untuk intervensi karena sudah diserahkan kepada orang tersebut. Nah, banyak kali Tuhan sudah percayakan sesuatu, tapi kita masih mau nanya, Tuhan saya mau apa? Tuhan mau saya apa? Waktu kecil kalau papa suruh misalnya kan di kampung kan, kalau anak-anak itu, kalau saya itu dicambuk pakai cambuk sapi. Jadi cambuk dato di sini ada yang ngalamin enggak ya? Kalau ada yang rotan, kalau saya cambuk sapi, saudara-saudara. Misalnya udah disuruh papa, kamu ke kebun pindahin sapi, terus kita datang, papa tadi suruh apa? Papa sambil ngerjain, ini kamu ke kebun pindahin sapi. Terus saya tanya lagi, tadi suruh apa? Langsung diambil cambuk sapi, ini nampaknya. Nah, baru kita sadar, baru kita dipentung dulu kan, biasa begitu kan, kita dipukul dulu baru kita gitu, oh iya ternyata saya disuruh. Nah, ini salahnya di kita, yang saya sadari bahwa oh ternyata seperti ini ya. Jadi menjalani hidup ini kita banyak kali tidak mengerjakan bagian kita, tapi kita berusaha mau mengerjakan bagiannya Tuhan. Contoh real, anak-anak saya itu ya, apalagi si Hansel, kalau itu tadi pagi itu error ya ini ya, karena kemarin dia datang sama Valdo, di otak-atik esi porsi nggak bisa, kan itu bukan bagiannya dia kan. Nah, ini kita seperti itu, dia berusaha mengerjakan yang bukan bagian dia. Coba kalau kita suruh bagiannya dia, aduh, masih umur segitu saudara udah mulai punya benih Adamnya itu sudah kelihatan ya, sudah apalagi si Morten, dia bongkar mainan udah coklat diamburin semua. Pak saya datang dari atas, saya turun, kenapa ini? Bukan oten Bapak, bukan oten. Bayangin, anak umur segitu sudah bisa menyalakan bukan oten, padahal dia sendiri yang lakukan itu. Nah, bagian Tuhan sudah ciptakan semua. Jadi begini, sebelum Tuhan ciptakan manusia, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu. Tuhan tidak menciptakan manusia dulu, baru manusia tidak tahu mau seperti apa. Contoh kita orang tua, ya sebelum kita, saya ingat ini waktu saya mau menikah 2014 ya. Sorry, saya paling nggak hafal tanggal-tanggal ulang tahun istri saya nggak tahu kadang-kadang ya. Mohon maaf ya, memang nggak tahu ya, mungkin itu bukan karunia ya, memang saya tidak ingat ya tanggal lahir anak saya, kadang saya lupa ya, bahkan tanggal lahir saya sendiri pun kadang saya lupa. Nah, waktu mau menikah itu ada satu orang tua rohani saya yang terkenal lah ya, terkenal, dan dia pokoknya di Indonesia terkenal. Kemudian saya kan berharap ini mau nikah kan, meminta nasihat kan. Saya hubungi beliau, saya panggilnya Papi, saya bilang, "Shalom Papi, apa kabar?" "Baik," gitu kan. Terus saya bilang begini, "Doakan ya, saya rencana mau menikah." "Kapan kamu mau nikah?" Bulan 6 ya, bulan 6 tanggal 14 ya. Langsung dia bilang begini, "Nak, you sudah punya rumah?" Kaget saya, sudah. Saya bilang belum, masih kontrak waktu itu, belum. "You ingat,
Burung aja sebelum bertelur sudah buat sarang. Bayangkan, saya mau minta doa digituin saudara-saudara ya. Burung sebelum dia bertelur dia udah buat sarang. Hiu sebelum menikah harusnya udah punya rumah. Saya udah diam ya, saya bilang kalau tahu begini ngapain saya menghubungi orang ini ya. Maksudnya saya minta nasihat kan. Jadi kadang-kadang kita itu dalam hidup ini, saya bilang begini ya, bagian yang Tuhan sudah kerjakan itu tidak usah lagi kita pusingkan tentang hal itu sebenarnya. Contoh, iman itu di dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ketiga, ayat yang ke-13 kalau tidak salah. Roma, coba saya lihat ayat itu ya. Roma 1 ayat 17, coba kita lihat. Roma 1 ayat 17. Ini AC ada yang harus dimatiin, kayak kedinginan ya. Kalau bisa dimatiin aja yang ini satu ini depan ini. Ya, kayaknya terlalu dingin. Roma 1 ayat 17. Ya, coba kita sorry, Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan. Jadi iman itu dikaruniakan kepada kita, bukan upaya diri kita. Dikaruniakan. Jadi kalau kita sadar bahwa iman itu sudah ada dalam hidup kita, besar kecil peranan iman dalam hidup kita, apa dibilang, pikirkanlah apa yang patut kamu pikirkan. Jadi iman yang dikasih kepada kita itu levelnya ya level kita. Untuk mengupgrade itu ya kita sendiri yang punya kehendak bebas. Mendemonstrasikan kuasa-kuasa Tuhan, ya saya bilang wajar-wajar aja. Mau Tuhan ACC atau enggak ACC bukan urusan kita. Seperti pengajuan kita di bank kan, kita mengajukan sesuatu, udah mau di ACC atau enggak di ACC bukan urusan kita. Kita tidak bisa mengintervensi bank untuk meng-ACC pengajuan kita. Sama dengan Tuhan, kita nggak bisa intervensi apa yang kita minta sama Tuhan. Mau kita guling-guling kayak apa, Tuhan memberkati kita berdasarkan kasih karunia. Kalau kita sudah siap, saya bilang Tuhan lebih siap. Tapi banyak kali memang kita belum siap. Kita sok-sok siap, padahal kita belum siap. Nah, bagian Tuhan yang harus kita sadari saudara-saudara. Jadi, yang pertama itu, kita dilahirkan di dalam Yohanes pasal yang ketiga yang ke-6. Itu daging itu selalu memproduksi daging. Daging selalu melahirkan daging. Tapi kalau roh, dia selalu memproduksi roh. Nggak mungkin silang. Daging menghasilkan roh, roh menghasilkan daging. Enggak. Jadi benih yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita, atau benih ilahi dalam hidup kita, itu hasilnya fix. Dia selalu baik. Karena itu roh dalam hidup kita. Jadi kalau benih Adam ini ada sedikit ngacok-ngacoknya, ya saya bilang saya tidak mengajarkan kita karena kita memahami kesukaan ciptaan baru hidup ini, enggak saudara-saudara ya. Tapi sebagaimana kita mau ngerem benih Adam kita ini, satu saat pokoknya pasti ngaco lah. Mau entah omongan kita kepada istri, mau omongan kita kepada suami, kepada orang lain, itu pasti ini bisa salah. Betul nggak? Kita bisa mengakui nggak? Pasti satu saat kita keceplosan di jalan apalagi. Dari dulu saya kalau jalan itu sudah bareng ada satu sahabat saya, itu selalu ngaco di jalan. Saya nggak tahu kenapa. Jadi ada satu sahabat saya, kalau saya bareng sama dia pasti masalah di jalan. Masalah, ada aja masalahnya, ada aja. Saya nggak tahu, pokoknya kalau udah bareng sama dia pasti ada masalah. Suatu saat saya lagi bawa motor di Kalimalang sama dia, ada yang ngerokok di mobil, pas dia beginiin, wah kena di mata saya. Itu tahun udah lama ya. Ya refleks, benih Adam ini ngamuk saudara-saudara ya. Ya spionnya jatuh gitu. Tapi apa yang saya tabur itu saya tuai. Satu saat saya di Lemah Abang, ada anak saya masih kecil, ada istri saya. Pas di motor ada yang mau ngelambung, kena. Saya mau minta maaf, saya langsung dia tonjok spion saya, langsung ngelentek begini saudara. Jadi apa yang saya tabur itu yang saya tuai. Nggak usah
marah kalau kita menuai yang udah kita tabur dulu kan. Nggak usah marah, ya memang udah realitas seperti itu. Jadi di dalam hidup ini saudara-saudara, saya bilang sedemikian rupa saya mau berubah. Oh, supaya saya bertobat, supaya saya berubah gitu. Kapan saya bisa merasa saya udah bertobat? Karena waktu saya dibaptis pun, keluar dari baptisan, saya malah jadi ngaco gitu loh. Jadi waktu setelah dibaptis itu pas keluar tinggal dipaksa-paksa mau ke gereja. Jadi bagian Tuhan dalam hidup kita, Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Finish itu keselamatan. Gak usah takut kita kehilangan keselamatan. Iman saya bilang sekali saya selamat tetap selamat. Itu iman saya. Nah, bagian Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, 1 Petrus 1 ayat 3, oleh rahmatnya dia sudah melahirkan kita kembali. Tadinya percakapan dengan Nikodemus, seorang Nikodemus bilang begini, guru, gimana supaya aku bisa masuk surga? Tuhan Yesus bilang, kamu harus lahir baru, harus lahir kembali. Ya, bingunglah dia, gimana saya lahir baru? Nah, 1 Petrus ayat 3 bilang, kamu sudah dilahirkan kembali pada waktu Yesus bangkit. Jadi sudah, lahir baru itu bukan upaya kita, itu final. Itu adalah karena kasih karunia Tuhan, bukan upaya kita. Nah, yang ketiga yang harus kita sadar, Yohanes pasal itu bagian Tuhan dalam hidup ini. Ya, yang pertama Tuhan sudah menciptakan kita, memberikan otoritas kepada kita. Jadi udah dari kita ini otoritas ini. Jangan tanya-tanya lagi, sudah di kita. Kalau kita masih bingung, kita Tuhan saya mau ngapain, saya mau ngapain. Nah, kita orang yang anak yang bukan anak yang sulung, ada di dalam rumah tapi dia terhilang. Karena dia bersama-sama dengan Bapa, tapi dia nggak tahu hati Bapa. Sedangkan anak yang kurang ajar, udah jual hartanya, pergi berfoya-foya, waktu kembali pakai jubah dikasih cincin. Coba bayangin. Anak yang sulung, dia malah di dalam rumah, tapi dia tidak mengerti kasih Bapa. Ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Ini yang sering ada dalam hidup kita. Kita sudah jadi orang percaya, tapi kita tidak mengerti isi hati Bapa kita. Kalau isi hati istri kita, meskipun kita udah puluhan tahun nikah, saudara-saudara, masih banyak yang masih misteri, betul. Kita nggak bisa tahu semua. Saya udah 7 tahun menikah, tetap aja masih ada hal-hal yang saya nggak bisa pahami dari istri saya. Kalau dia udah pulang kerja, masuk rumah udah cemberut, nah saya sudah ini udah ada sesuatu ini, udah ada hal yang lain ini. Nah, saya sudah mulai merasa sudah. Nah, sama pun saya pun kalau saya lagi marah ya dia pun diam. Jadi saya menyadari kita ini sudah bersama-sama ya, tidur dalam satu ranjang. Tapi kita masih bisa tidak saling memahami satu dengan yang lain. Makanya masih sering terjadi percecokan, sering terjadi ya. Akhirnya istri meninggalkan rumah. Ya jarang kalau suami meninggalkan rumah, rata-rata istri yang pergi ya. Seperti di film-film. Nggak tahu kenapa laki-laki jarang meninggalkan rumah. Biasanya laki-laki yang meninggal ya, kalau terlalu berat mungkin tekanannya ya. Survei di pendeta-pendeta saudara-saudara, lebih banyak ibu janda daripada duda ya. Jadi banyak pendeta yang meninggal duluan. Ya saudara dikasih Tuhan, bagian Tuhan dalam hidup kita, kalau kita sadar Tuhan sudah kerjakan, saya bilang tidak usah dikerjakan, karena Tuhan sudah kerjakan. Waktu Bapak Ibu masuk di sini, ini sudah dibersih, sudah dirapikan tempat duduk, nggak usah lagi dirapikan, sudah dirapikan. Itu saya berpikir. Kalau kita mau rapikan lagi tempat duduk, saya juga bingung. Lah kan sudah rapi, ngapain dirapi-rapiin? Sama dengan kita. Sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan, kita masih mau kerjakan. Tuhan yang bingung lah. Kan udah kerjain, kenapa masih mau dikerjakan? Ada banyak kerjaan kita yang tidak kita kerjakan. Yang harus kita kerjakan apa saudara? Sudah dikasih Tuhan. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Coba kita baca bersama-sama ayat ini. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi yang pertama kita harus menerima dulu, kita harus amenkan dulu. Kasih karunia itu Tuhan saya terima, kasih karunia Tuhan, amin. Saya terima. Itu perlu setiap hari karena kita sering nggak sadar, kita sering lupa. Jadi kita harus terima setiap hari, setiap pagi Tuhan dengan iman saya terima kasih. Karena jadi konsep memberi kita harus menerima dulu. Bagaimana kita bisa memberi kalau tidak ada yang kita terima?
Jadi kita menjadi yang menerima Yesus Kristus diberinya kuasa. Nah, melalui kuasa itulah yang kita pergunakan dalam hidup ini. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atasmu. Dunamis memakai kata asli. Jadi disitulah diambil kata dinamit. Ya, dinamit itu kan meledakkan. Jadi diberi dunamis, kuasa dalam hidup kita. Kalau kita percaya bahwa oh iya, saya terima Yesus, saya menerima kuasa. Itu dulu yang harus kita percaya. Saya ada kuasa dalam hidup ini. Kuasa apa dalam hidup saya? Kuasa yang bisa membuat saya yang dari sakit menjadi sembuh. Ada kuasa dalam hidup saya yang saya terpuruk, saya bisa bangkit. Ada kuasa dalam hidup saya nggak punya semangat, saya lebih semangat lagi. Amin. Karena ada kuasa itu dalam hidup kita. Nggak usah kita cari di mana-mana. Kita bisa ikut seminar, kita bisa ikut, ya saya dulu paling hobi ikut-ikut apa. Oh, tapi pulang-pulang tetap aja sama puyeng juga, gak kelar masalahnya kan. Karena manusia cuma memberikan apa? Manusia cuma memberikan, tidak memberikan solusi dalam hidup kita. Jadi yang harus kita percaya itu bahwa semua itu sudah ada dalam hidup kita. Seberapa besarnya itu terjadi, tergantung kita memanifestasikannya. Itu sudah yang dikasih Tuhan. Yang pertama kita menerima. Yang kedua, 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10. Coba kita buka 1 Petrus 4 ayat 10. 2-3. Layanilah seorang akan yang lain apa? Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Hari Sabtu, puji Tuhan, saya ketemu dengan Pak Dev dan kita mau NCC mau masakin makanan, gak tahu berapa kotak, kita bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Karena kita harus menjadi berkat di mana kita tinggal, amin, di kota. Jadi hari Sabtu mungkin pas latihan di sini ada yang masak di rumah ya, kita mungkin 50 box lah. Ya, nanti persembahan kita sebentar, kalau bisa itu kita tambahin nanti ya. Pasti Tuhan cukupkan, itu aja udah pasti Tuhan cukupkan. Nanti kita lakukan itu. Karena ini, layanilah seorang akan yang lain. Pelayanan itu saudara, itu saya bilang bukan menyenangkan hati Tuhan. Saya bilang Tuhan sudah senang dengan kita. Pelayanan itu menjawab kebutuhan orang. Bukan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah senang dengan kita. Ibarat seorang tua punya anak. Orang tua akan senang ini anak ini kalau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Orang tua akan bangga melihat anak ini kalau bisa berdampak bagi orang lain. Anak itu mau datang sama orang tua, dia udah baru nyemplung di got, dia baru basa-basa dia datang. Saya bilang tidak pernah mempengaruhi penilaian orang tua terhadap anak. Sekali orang tua sudah sayang sama anak, saya bilang dia tetap sayang apapun kondisinya. Tapi kita yang sering merasa jauh dengan Tuhan. Kalau kita ada salah dikit, aduh Tuhan sudah jauh, mulai nggak semangat, mulai nggak tertarik lagi. Dan kita kalau kita sudah merasa jauh dengan Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya alami waktu terpuruk ya sebelum menikah itu ya dengan teman saya lagi yang tadi ya. Satu saat kita mau ke Ancol. Itu tahun baru sudah lagi stres di Jakarta. Ayo kita ke Ancol. Saya bilang, "Kamu ada uang nggak?" "Ada, tenang aja." Sampai Ancol sudah uangnya cuma 8.000. Saya nggak ada uang waktu itu. Terus gimana? Oh, memang lagi pusing kepala, memang lagi udah masuk ke parkiran itu buat bayar parkiran, masuk ke Dufan sudah, tapi ini nggak perlu dicontoh karena orang lagi banyak masalah. Orang kalau lagi banyak masalah pasti dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu masuk Dufan, lompat saudara ya, pagarnya 3 meter. Teman saya duluan, saya udah di luar. Waduh sudah malam kan, saya bilang saya lompat juga kan. Jadi saya bilang kalau kita dalam intimidasi, maka kita tidak akan berdampak kepada orang. Tapi coba kalau kita menerima anugerah Tuhan setiap hari, maka yang ada di pikiran kita, itulah yang Paulus katakan, semua yang baik, semua yang manis, semua yang mulia, yang patut dipikirkan, yang terpuji, pikirkan semuanya itu. Tapi kalau hidup kita penuh dengan intimidasi, sulit kita mau berdampak seperti itu. Sulit sekali, sangat sulit. Sangat sulit. Dan kejadian yang sama di saat waktu itu lagi masa-masa stres,
saya pindah ke Bandung bersama teman saya ini lagi. Saya pindah ke Bandung. Apa yang terjadi di Bandung? Belum sampai 2 minggu saudara-saudara. Waktu itu ada pendeta tamu lagi khotbah, saya di belakang. Oh, jemaat belum kenal kami pengerja 2 orang ini belum kenal semua. Sementara khotbah ada orang stres masuk ke saudara. Ada orang saya bilang ya dia stres. Dia teriak dari depan, dari belakang sana. Apa itu khotbah? Wah, bayangkan lagi ibadah begini tiba-tiba orangnya tinggi besar saudara. Dia masuk. Aduh, saya bilang, wow, lagi panas-panas kepala kan sama teman saya ini. Saya bilang, oh jadi ini, saya bilang jadi. Nah, akhirnya firman cepat diselesaikan, kemudian udah selesai bubar. Orang itu ada di depan. Nah, saya terpancing dengan teman saya ini. Udah jadi sudah saudara ya. Jadinya ya lumayan pokoknya. Pokoknya jadi ya. Waktu kita lagi jemaatan masih pada pulang. Jemaat bayangkan darah Yesus. Pengerja kok udah hajar orang katanya ya, karena waktu kita ke sana itu lagi dalam situasi yang tertekan saudara. Wah, pokoknya kejadian itu cukup menghebohkan di Bandung saudara, dan akhirnya ya minta maaf kita ke gembala. Pikir wah udah mau dikeluarkan di pagi-pagi. Datang kita ternyata nggak dikeluarkan. Akhirnya pergilah kita main bulu tangkis kurang lebih 2 minggu setelah itu. Hujan-hujan saya bilang gini ke dia, kita mampir dulu cari di Bandung itu kan banyak susu segar, dijual susu segar kan kalau di Bandung kan ya. Kalau di Cikarang jarang ya. Mampirlah kita masuk di satu warung gitu, dari depan bawa reket kan. Saya mampir, Pak, susu segar 2 ya. Oh iya Pak. Pas dia melihat gini ternyata itu orang yang kita ajar waktu itu. Saya bilang ke teman saya, hati-hati lihat jangan ada parang di situ. Udah Bapak ini ternyata dia kenal sama kita kan. Akhirnya ngomong, aduh Pak, mohon maaf Pak yang lalu ya. Iya, saya juga lagi ada masalah berat. Nah, akhirnya tapi saya udah takut tuh ini di situasi mereka kita mau beli susu segar ternyata itu orang yang saudara. Waktu itu kejadiannya ngeri. Jadi yang harus kita sadari dalam hidup ini, untuk kita menghasilkan produk-produk ilahi yang baik, yang manis, yang sedap didengar, isi dulu hidup kita dengan hal-hal yang baik, dan itu sudah ada dalam hidup kita. Orang kan sering kacamatanya ada di kepala, mana kacamata saya? Padahal ada di atasnya ini kan. Itu yang terjadi. Saya mau gimana Tuhan? Padahal Tuhan sudah kasih ke kita damai sejahtera, itu Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Jadi kalau kita sudah sadar ada damai sejahtera dalam hidup kita, situasi di sekeliling kita tidak akan mempengaruhi hidup kita untuk kita jadi jelek. Karena apa? Karena produk ilahi itu sudah ada dalam hidup kita. Masalah kita dengan istri, dengan suami, dengan tetangga, dengan siapapun, saya bilang tidak akan mampu merusak damai sejahtera kita. Kalau kita sadar damai sejahtera yang dari Tuhan sudah final dalam hidup saya. Tapi secara jujur kita harus bilang, coba kita baca ayat itu saudara-saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan apa? Bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tapi coba kita renungkan. Damai sejahtera itu produk ilahi. Tapi orang kalau bersaksi di sini, belum pernah saya dengar orang bersaksi, puji Tuhan saudara-saudara, hari ini hubungan saya dengan Tuhan baik sekali. Belum pernah saya bersaksi, hari ini iman saya kuat sekali. Hari ini damai sejahtera, belum, itu produk ilahi. Tapi kan gak pernah orang saksikan di sini kan. Selalu kalau bersaksi, puji Tuhan kemarin saya naik jabatan, kemarin saya promosi, kemarin saya, selalu begitu kan. Nah sehingga saya sadar, ternyata banyak kali damai sejahtera sukacita yang kita terima itu dari dunia. Makanya yang lagu tadi itu, apa yang tak pernah dulu saya berpikir ayat itu, apa yang kalau saya misalnya dapat tempat ini, oh saya gak pernah lihat. Saya dapat motor, yang gak pernah saya dengar. Saya dikasih orang uang, yang saya bilang terlalu kecil. Kalau hal-hal rohani kita hubungkan dengan itu. Yang gak pernah saya lihat, Yesus itu mau mati bagi saya di kayu salib. Yang tidak pernah saya pikirkan, dia mau melahirkan saya menjadi manusia baru. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati saya tidak pernah berpikir ada damai sejahtera dia akan berikan kepada saya. Haleluya, sudah dikasih Tuhan. Damai sejahtera Tuhan sudah berikan. Coba jujur kita melihat, raut wajah kita akan lebih berseri kalau udah dekat-dekat gajian.
Istri saya paham itu ya. Benar nggak? Kita akan lebih bersuka cita kalau sudah ditransfer. Ada orang lagi malas-malasan kan, aduh, nggak tahu ngapain, terus ditransfer udah dikirim. Coba aja, kita mau kemana ini? Mau makan di mana? Ya saya alami sama istri saya soalnya, wah lagi sumpah gitu ya. Kalau udah waktu baru nikah itu, aduh udah nggak ada uang gitu gimana? Aduh udah begini gitu kan, tiba-tiba ada transferan, langsung kita mau ke mall mana ini? Ini rusak dunia Adam, saudara-saudara. Padahal damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan, harusnya itu yang mewakili seluruh apa yang kita alami dalam dunia ini. Jadi kan saya iya, oh ternyata saya bisa, gimana saya tidak bersuka cita. Ada yang Pak, saya beliin keyboard tuh yang RD 700 itu harganya lumayan saudara. Gimana saya nggak, wah jam 12 malam saya berangkat saudara. jadi saya bilang, waduh rusak banget dunia Adam ini. Kita bisa bersuka cita karena dari dunia Adam sendiri yang datang, dari produk dunia yang datang. Tapi coba kalau sudah bicara hubungan roh ini kan yang saya bilang, untuk kepentingan roh saudara, untuk kepentingan tubuh dan jiwa kita berani bayar harga, betul? Kita berani bayar harga. Sorry kalau misalnya perempuan yang suka beli barang-barang atau kita jalan-jalan, itu untuk kepentingan tubuh dan jiwa. Saya bilang, kepentingan tubuh dan jiwa saya berani bayar harga, berani. Kalau ada uang ayo kita ke Bandung, berani bayar harga. Tapi untuk kepentingan roh terpelihara dalam kesadaran ini, sorry saya harus akui, kalau di dompet saya ada 100, ada 50, ada 20 ribu, ada 10 ribu, ada 2 ribu. Mungkin saya nggak ngasih 2 ribu ya. Tapi saya juga nggak akan ngasih yang 100 ribu. Nah, ini pelayanan roh yang kita pikirkan. Tapi kita bilang saya nggak berani bayar harga untuk kepentingan roh. Kalau kepentingan tubuh saya berani bayar harga. Itu salah satu kerusakan di dunia Adam ini. Memang udah rusak dari sananya. Dari Taman Eden, ketika diusir dari Taman Eden ya sudah rusak. Nah upaya-upaya kita untuk memperbaiki ini tanpa kesadaran yang benar, itulah yang Salomo bilang usaha menjaring bukan ikan, menjaring angin. Coba kita jaring angin, gak bisa dapat apa-apa. Angin kita jaring. Nah, iman itu dikaruniakan kepada kita. Itulah yang menjadi tema NCC. We walk by faith, not by sight. Hidup kami bukan karena melihat, tapi hidup kami karena percaya. Bagaimana cara? Sampai hari saya bilang saya nggak tahu gimana cara melakukannya. Tapi itu yang terus saya dalami dalam hidup ini. Bagaimana hidup bukan sekedar melihat, tapi hidup karena percaya. Karena jaminan firman Tuhan juga di sana yang dikatakan kepada Thomas, kamu sudah melihat, makanya kamu percaya. Tapi Yesus bilang berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi percaya. Haleluya, puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan. Jadi bagian Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, Dia sudah menciptakan kita dan Dia sudah memberikan kita otoritas untuk mengelola hidup ini. Jadi jangan sedikit-sedikit, oh Tuhan apa Tuhan? Bukan saya bilang, oh kita tidak dekat dengan Tuhan, bukan. Tapi kadang-kadang saya bilang intervensi Tuhan membuat kita tersakiti. Contoh, saya ke Mekarta, distrik 1, waktu buka mobil anak saya satu langsung lari. Nah, bayangkan, waktu saya tarik dia, tersakiti nggak anak saya? Mungkin dia keseleo tangannya, dia pasti sakit dan emosinya langsung naik karena saya tahan. Tapi apa yang saya lakukan itu menghindarkan dia dari kecelakaan. Sama kita dengan Tuhan. Intervensi Tuhan terhadap kita bisa menghindarkan kita dari musibah yang besar. Tapi kadang-kadang intervensi orang tua terhadap anak nggak mau terima, betul? Ya, Pak Jeffrey. Kita kasih sesuatu kepada anak, belum tentu dia mau terima, malah dia syukur. Sepertinya mereka lebih tahu. Jadi intervensi Tuhan terhadap kita seringkali tidak enak, dan memang mungkin tidak enak. Tapi ingatlah, intervensi Tuhan itu kepada kita untuk menyelamatkan kita dari mara bahaya. Sehingga hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita sadar bahwa bagian Tuhan dalam hidup ini, Dia sudah menciptakan saya, sudah memberikan saya otoritas untuk mengelola dunia ini. Itu yang harus kita percaya. Yang kedua, bagian Tuhan, Dia sudah melahirkan kita menjadi baru. Kalau ada orang yang bilang kamu belum lahir baru, ya sudahlah, nggak apa-apa.
Tapi saya baca dalam Alkitab, dalam 1 Petrus 1 ayat 3, dia sudah melahirkan saya kembali waktu dia mati. Bagaimana supaya saya lahir baru? Iman saya, bukan upaya diri saya. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah menciptakan kita, dia sudah membuat kita lahir baru, dan dia sudah memberikan warisan kepada kita, damai sejahtera. Benar, saudara-saudara, damai sejahtera ini yang saya bilang mahal harganya. Mahal harganya, gak bisa diukur dengan uang. Waktu kita gaji 1 juta, kita rasa itu cukup. Waktu gaji 10 juta mulai terasa gak cukup. Waktu gaji 20 juta apalagi mulai merasa gak cukup. Tapi itu gak salah. Waktu orang gaji 1-2 juta gak ada utang, betul? Waktu orang gaji 50 juta utangnya banyak. Coba buktikan. Jadi kalau mau bilang hidup ini, yang lebih berbahagia, enggak juga, saudara. Penting kesadaran ini. Mau orang punya uang, enggak punya uang, kalau dia sadar ini, tetap hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Bukan karena melihat apa yang ada di sekitar kita. Saya bilang manusia memang melihat, kita akan bangga. Siapa yang enggak bangga kalau dikasih sesuatu? Siapa yang enggak bangga kalau dapat sesuatu? Tapi sesuatu yang kita dapat itu dari manusia, saya bilang itu sementara. Kebanggaan kita terlalu sementara. Ya anak saya waktu latihan di sini, Pak aku mau beli drum. Pas dibeli drum, saudara nggak mau main. Coba, emosi saya. Ya. Kita juga seperti itu dengan Tuhan. Tuhan, saya pengen ini Tuhan. Pas Tuhan kasih mungkin beda, ya. Beda speknya, kita mulai masa sih ini Tuhan kan, itu saudara. Padahal firman Tuhan bilang, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Barang siapa setia pada perkara kecil, Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Saya bisa berdiri di tempat ini, saudara nggak tahu mungkin tahun 2002 berapa, 20 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu, situasi saya seperti apa. Sudah duduk di depan, kalau pengerja kan harus tiap minggu harus pakai baju putih, duduk di depan pakai das. Gembala bilang, Luki itu toilet belum dibersihin tuh. Padahal kita udah bersihin, namanya anak-anak kan. Aduh Tuhan, saya bilang, kok kayak begini ya mau jadi pendeta ya, sudah duduk di depan disuruh bersihin toilet, saudara ya. Jadi kita setia dalam hal yang kecil, itu saya percaya. Saya jadi pengerja, ngurusin mobil, gereja sudah banyak ya, 4-5 ada yang 7 mobil. Saya bersuka cita aja cuci mobil. Ya saya percaya suatu saat saya akan punya mobil. Itu iman kan, nggak salah. Tapi kalau hal yang kecil aja kita nggak setia, bagaimana Tuhan mempercayakan hal yang besar? Itu sudah umum, nggak usah bicara anak Tuhan. Mau siapapun, kalau hal yang kecil kita nggak setia, bagaimana mungkin kita akan melihat hal-hal yang besar dipercayakan kepada kita? Jadi mental ini yang harus kita bangun dalam hidup ini. Kita yang sudah Tuhan percayakan, nah kita yang harus mulai sekarang ini bagaimana bisa membagikannya kepada orang lain. Kita yang sudah diberkati, bagaimana caranya supaya orang lain bisa diberkati melalui kehadiran kita. Itu yang harus kita pikirkan. Seperti yang 1 Petrus 4 bilang tadi, layanilah seorang akan yang lain berdasarkan kasih karunia yang dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau kita sudah diberkati, menjadi tema saya juga dari awal saya buka ini, saya selalu bilang kita diberkati untuk menjadi berkat. Bagaimana orang bisa memberkati kalau dia nggak diberkati? Dalam tanda kutip ya. Kalau orang penuh dengan damai sejahtera, dia bisa membagikan damai sejahteranya kepada orang lain. Kalau orang diberkati secara finansial, dia bisa membagikannya juga kepada orang-orang yang belum menikmati. Jadi fair seperti itu sudah dikasih Tuhan. Nah, jadi ketika kita sudah sadar bahwa Tuhan sudah mengerjakan bagiannya, itu akan meminimalisir rasa capek kita di dalam dunia ini. Itu akan membuat kita itu tidak terlalu capek lagi dengan hidup ini. Karena saya sudah bilang kalau kekristenan itu kita menjalani hidup hanya sama seperti orang yang pada umumnya. Saya bilang, saya selalu terngiang di pikiran saya. Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Orang lain Tuhannya gak perlu mati di salib. Kualitas hidup mereka baik-baik.
Orang lain tidak perlu Tuhannya mati di kayu salib. Cara memberi mereka lebih hebat dari orang Kristen. Orang lain Tuhannya gak perlu mati di kayu salib. Cara ibadahnya lebih taat dari orang Kristen. Kita jadi Kristen, ibadah, memberi ibadah. Kalau cuma sekedar itu, Yesus gak perlu mati di kayu salib, saudara-saudara. Tapi yang saya sadari ketika Yesus mati di kayu salib, Dia menanggung semua kelemahan saya. Dia sudah menanggung semua kesalahan saya, sakit saya, apapun yang lemah dalam hidup saya sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Dan Dia sudah menyelesaikannya di kayu salib. Jadi hidup yang kita alami, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Saya katakan tadi, kalau kita sakit, kita punya otoritas untuk apa? Berkata bahwa tenang hai jiwaku, jangan tertekan hai jiwaku. Itu yang Daud lakukan. Menang atas setiap masalah dimulai dari hal-hal kecil seperti itu. Bukan hal-hal yang besar. Menang melebihi dari pemenang. Kita menang dari hal-hal yang kecil. Persoalan yang bisa kita kendalikan, masalah yang mungkin di luar kendali kita. Tetapi yang harus kita ingat, intervensi Tuhan bagi kita, meskipun Dia roh, Dia bisa mengintervensi daging ini, saudara. Dia bisa mengintervensi daging ini. Jadi ketika kita sadar itu, dan kita mulai taat dalam tanda kutip, itulah bonusnya, itulah plusnya. Kita berbeda dengan orang lain. Karena ketika saya sadar bahwa oh ternyata Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah ampuni, dan saya makin giat dalam melayani Tuhan, saya bilang itu nilai plusnya kita sudah di hadapan Tuhan. Dan apa yang Tuhan tidak pernah berhutang. Saya selalu bilang Tuhan tidak pernah berhutang. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Saya selalu saksikan di sini kantong saya waktu saya di pengerja itu penuh dengan sampah, saudara-saudara, penuh dengan kertas dengan permen. Karena setiap kali pulang ya tahu sendiri pasti kan di gitu banyak yang makan permen ditaruh. Itu saya masukin di kantong saya. Saya simpan dulu semua. Saya bilang saya belajar dari hal kecil aja. Karena ketika kita mau setia dalam perkara kecil, karena ada firman bilang, kalau nggak ada firman itu saudara. Kenapa saya rajin ibadah? Kenapa saya mau ibadah? Karena juga Paulus katakan latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji baik hari ini maupun hidup yang akan datang. Kenapa teman-teman di sini tetap solid, mereka terus datang? Karena apa? Mereka tahu segala sesuatu mereka kerjakan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena dari Tuhanlah kita mendapat upah. Haleluya, sudah dikasih Tuhan. Dan kalau saya sadar bahwa Tuhan sudah berkata jangan kamu takut. Mengapa kita harus takut? Jangan kamu khawatir. Kenapa kita khawatir? Di mana pembuktian kita sebagai orang percaya? 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup kami bukan karena melihat, tapi hidup kami karena percaya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Ini yang dapat saya sampaikan sore hari ini. Dan mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan.
tak sekalipun kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku, selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Ini doa kami Tuhan. Tuhan katakan, Kaulah Tuhan, amin. Yang berjanji tak sekali Kau ingkari. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali Kau ingkari. Amin. Kesetiaan, amin, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia
seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami semua. Buat kesempatan kalau kami ada di tempat ini. Janji-Mu terus terjadi dalam hidup kami karena kasih karunia Tuhan. Masa depan kami, anak-anak kami, keluarga kami ada dalam tangan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami khawatir, untuk kami takut berlebihan, karena kami tahu siapa yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat jaminan-Mu dalam hidup kami. Kami bisa berkata lebih dari pemenang. Kami boleh menang atas setiap masalah hidup kami Tuhan, karena otoritas yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semua sore hari ini, yang ada di tempat ini bahkan yang ada di rumah. Sebentar kami memberikan persembahan, Tuhan berkati setiap korban yang diberikan oleh anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sembari kita beri persembahan, kita memuji Tuhan lebih keras lagi. Haleluya. persembahan kita semua. Dan sesuai yang saya bilang tadi, hari Sabtu nanti tim NCC sebagian, kalau waktunya pas, nanti habis latihan baru kita bagi makanan ya. Sasarannya mungkin ke pemulung-pemulung dulu ya. Kurang lebih sih mungkin 50 box lah, 50 apa, nanti kita diskusikan sebentar. Ya itu aja. Dan kembali lagi untuk Natal kita tanggal 19 Desember. Dan saya sudah bilang saya nggak punya janji iman ya, pokoknya apa yang ada itu yang kita kelola, udah clear, supaya kita penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Doakan supaya saya hitung-hitung ini ruangannya sih 50 orang cukup lah ya, 50 orang. Mungkin
pagi sama sore cukuplah menurut saya. Itu aja yang menjadi pengumuman, dan terima kasih semua buat tim NCC yang sudah melayani dan semua yang sudah hadir, baik yang ada di tempat ini bahkan juga yang ada di rumah. Ya, itu aja. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Nanti Pak Jeffrey Rolling berdoa penutup dan doa syafaat. Kiranya tanganmu menyertai dan melindungi daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, 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 Yesus. Di akhir ibadah kami NCC sore ini Tuhan, kami boleh merasakan anugerah Tuhan mengalir memberkati kami, setiap kami yang hadir malam ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, Engkau menyayangi, menyintai kami lebih dulu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu kehidupan kami Tuhan menyenangkan Engkau, menjadi berkat bagi Tuhan. Kami boleh memberkati orang-orang yang lain ada sekitar kami. Tuhan Yesus memakai kehidupan kami. Pakailah kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu memberikan kami kekuatan yang baru. Amin. Iman kami teguhkan Tuhan, karena kami ada ciptaan baru Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kalau kami sudah juga belajar memberi yang terbaik Tuhan, apa yang kami miliki, tubuh, jiwa kami Tuhan, kami serahkan untuk Engkau. Biarlah Tuhan setiap persembahan yang sudah kami berikan juga Tuhan, Engkau yang membalas Tuhan. Pekerjaan kami, sekolah kami, usaha kami, apapun yang kami usahakan Tuhan, Engkau yang membalas dari surga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Segala rencana-rencana kami Tuhan, untuk NCC ke depannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Rencana Sabtu depan Tuhan, kami mau belajar memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Amin. Tuhan, Engkau yang menolong. Segala kebutuhan yang kami perlukan, Engkau adalah Jehovah Jireh. Amin. Engkau yang menyediakan bagi kami. Amin. Pakai kami Tuhan, untuk menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk rencana ibadah Natal kami.
Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan dan Tuhan memakai kami untuk menjadi alat-Mu, menjadi berkat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan, setiap doa kami, pujian kami, penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan akhiri dan tutup ibadah kami sore ini dengan penuh ucapan syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan dengan iman. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari anak-anak yang tunggal, persekutuan, penghiburan, pemeliharaan, penyertaan dari Allah Roh Kudus akan terus bersama-sama dengan kita hari ini, besok, sampai Maranatha, Immanuel, Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita akhiri ibadah pada sore hari dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.